Solusinya supaya kita menjadi muslim yang baik, yang tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam. Saat niki kalau kayak pertanyaan panjenengan. Poso ini wajib ta mboten? Wajib. Sing gak poso dosa ya. Ya napa nek wong niku wau gak poso mergo lunga. Salah ta mboten niku? Ndak. Berarti wong gak poso ngono durung karuan itu melanggar. Tergantung situasi. Gitu? Oh, nah, ini pertanyaan mana? Babi niku haram nggih? Babi, bangkai, darah, binatang disembelih dengan menyebut nama selain Allah diharamaken kali Allah. Sapa sing mangan dosa, ya. Ayate enten ngene surat 2 ayat 173. Kuncine ngenten mriki. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Haram. Sing mangan dosa. Oke. Tapi ayat ini belum berhenti, masih ada lagi lanjutannya. Kalau berhenti di situ beda. Ini masih ada kelanjutannya. Biasa makan di Quran itu ono kodene lam cilik ini berarti coba mandek nok ngono, belum selesai. Famaniturra ghairu baghin wala atin fala isma alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak menginginkan dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti wong sing mangan barang larangan tadi karena terpaksa, dosa apa ndak? Ya ndak. Maka kita lihat. Kita lihat itu kayak apa. Orang itu makan barang haram tadi itu apa? Kita kiaskan sekarang. Hukum yang ditetapkan oleh Allah hukum apa? Quran nggih, tadi nggih. Berarti sakliyane Quran itu haram. Nek panjenengan nrimo hukum selain Allah dosa saja nih. Berdasarkan ayat ini, paham nggih? Tapi karena kondisi terpaksa jadi beda. Bahkan dapat pahala. Itu disebut hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang tidak dijelaskan dalam Quran dan hadis, tapi memiliki substansi sama dengan hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Contoh, narkoba. Narkoba itu hukumnya kayak apa? Haram tanda. Dasarnya nopo ngarani haram. Zamannya Nabi mboten enten. Narkoba niku mboten enten. Nah, itu namanya substansinya sama dengan memabukkan karena narkoba itu memabukkan. Lah kita lihat dalam hukum-hukum Islam yang memabukkan itu apa? Khamr. Zaman Nabi tidak ada narkoba tapi ada khamr. Khamr itu memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram. Baik besar ataupun baik sedikit atau banyak haram. Nah, karena substansinya narkoba itu sama dengan khamr karena memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamr. Itu namanya hukum qiyas. Hukum yang sama substansinya dengan hukum yang ada itu. Nah, ini sama dengan kita. Kita itu tadi sudah dilarang oleh Allah jangan makan barang itu loh. Barang itu haram. Tapi kalau terpaksa, fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Berarti orang yang makan barang larangan tadi karena terpaksa itu bukan melanggar. Justru dapat pahala loh, kok bisa? Lah karena menuruti perintah Allah. Boleh dimakan fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Kan begitu. Maka kalau kita bandingkan orang yang makan barang larangan tadi karena terpaksa, terus di sisi lain juga ada orang yang makan barang larangan
tapi dengan sukarela, dengan kesukaan, podo-podo mangani, yang satu mendapatkan pahala, yang satu berdosa. Podo mangani. Lah, panjenengan harus memposisikan diri seperti makan barang haram karena terpaksa tadi. Baru selamat. Kalau tidak begitu, kalau panjenengan sukarela, ya sama dengan makan barang haram. Kan? Nah, itu namanya hukum kias. Nah, ini makanya sejak dulu saya tidak pernah ngomong adik khawatir menyerangkan Islam wis ngono iku. Loh, karena akan merubah Pancasila Indonesia, apa yang merubah? Itu ilmu. Ilmu itu tidak bisa dituntut. Kalau saya bilang misalnya ilmu komunis itu bla 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 bla, lah masa dituntut aku ilmu kok. Nah, aku melakukan tindak pidana itu baru dituntut. Itu ilmu. Nah, solusinya yaitu tadi supaya menjadi warga negara yang baik dan tidak melanggar Islam, ya kita pahami ilmu itu. Ya, jangan ilmu tinggi sebenarnya ini. Ini kalau kita tidak memiliki itu, wis bahaya. Akhirnya tidak menjelaskan agama itu apa adanya. Ya memang kalau kita sih sebenarnya kapasitasnya bukan merubah undang-undang, sebenarnya yang dituntut itu orang yang merubah undang-undang itu, yang membuat undang-undang itu. Kalau kita itu pasti terpaksa. Kalau panjenengan terapkan, panjenengan dituduh menjadi orang yang merubah Pancasila, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Itu sudah pasti. Hukum-hukum pidana kita terapkan misalnya. Wong zina dirajam, penganiayaan. Kan sudah pernah terjadi di Ambon dulu. Coba Cak Faru Umar tahu. Ya tujuannya begitu. Tidak bisa. Makanya siapa yang mengklaim melaksanakan agama paling benar, tidak ada di Indonesia itu. Siapa? Kalau sudah kena hablum minanas tadi tidak bisa melaksanakan dia. Nah, paham agama ini penting. Ya. Kalau kita tidak memahami agama, akhirnya jatuhnya juga berat. Seperti contoh di Pondok Al Zaitun ya. Pondok Al Zaitun itu menganggap kapane gak melok kelompok itu dianggap kafir. Nek dianggap kafir, maka dunyone oleh diambil. Bisa ditipu, bisa dimacam-macam. Halal itu menurut dia. Lah dia yang seperti itu enggak ngawur, juga memahami Quran. Pakai Quran dia. Lah harta yang diambil dari orang kafir yang tanpa perang itu namanya harta fa'i. Banyak kan misalnya dalam Quran surat Kasr ya. Surat Kasr ayat 6 coba bacakan ya. Benar tangga itu. Surat Kasr itu surat 59 ayat 6. Berbahagia. Surat Kasr ayat 6 bisa dibaca. Nah, itu yang dipakai oleh mereka itu yang menganggap harta fake, gak pakai perang. Nek harta diperoleh dari peperangan namanya harta ghanimah. Dan itu semua sudah diatur semua pembagiannya untuk siapa? Ada semua. Ya, saya lupa ayat-ayatnya ya, tapi sudah ada pembagian-pembagian untuk ini sekian sudah ada. Termasuk tentaranya juga dapat itu. Nah, yang seperti begini ini, panjenengan bisa nggak membenarkan temannya? Kira-kira salah enggak pandangan itu? Coba jangan berpikir sebentar. Pandangan seperti itu tadi salah apa benar? Bawa Quran loh. Tadi itu. Kira-kira salah apa benar? Kalau salah di mana salahnya? Kan begitu. Kalau benar ya sudah dia tadi bawa Quran. ini kalau Pak jenengan bisa menjawab itu pointer jenengan. Ngadepi apa enteng. Ya. Nah, pun kalau jawab mawon. Sebenarnya
saya sangat tidak setuju dengan pandangan itu karena orang ini tidak bisa membedakan antara kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang boleh diperangi. Kafir zimmi, kafir yang pasif, yang haknya sama dengan orang-orang beriman lainnya. Jadi ada dua kafir. Lah orang tadi dari Al-Zaitun tadi tidak melihat itu. Wis pokoknya kafir boleh diambil hartanya. Tidak boleh. Ya, jadi ada dua kafir. Kafir yang zimmi, kafir yang tidak mengganggu umat Islam, itu tidak boleh didolimi. Dan kita boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsinin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Boleh. Ada perlindungan. Tapi kalau orang itu mengganggu, itu baru boleh dimusuhi. Nah, mereka tadi tidak bisa melihat itu. Diantem kromo, angker wong tutup bolone, dianggap kafir, maka dibejuk kenek, dibunuh kenek, karena dianggap kafir. Nah, ini kan bahaya. Nah, saya itu mulai dari agama itu senang begitu. Senang kira-kira sing tantangan-tantangan ini saya harus bisa jawab. Saya harus bisa berikan jawaban. Gitu ya. Masih lama tambah ini. Kurang pinten? Kurang 6 menit. Ya pun. Jadi intinya ini nanti kalau ada ditanyakan monggo. Jadi intinya apa yang kami sampaikan ini adalah belajar untuk mengevaluasi diri kita dari berbagai hal tentang agama ini, baik tauhid maupun keniatan kita ataupun pandangan keagamaan kita. Itu cara lebih maju lagi daripada sebelumnya. Sehingga kita memiliki dengan ilmu itulah kita laksanakan ibadah. Dengan iman kita memicu untuk memberikan semangat. Jadi dengan persoalan itu insya Allah kita di tahun baru ini akan lebih grace lagi dalam melaksanakan aturan-aturan Allah dan iman kita akan semakin bertambah dan ilmu kita akan semakin bertambah dan seterusnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.